Kenaikan tarif yang signifikan dapat memperburuk resesi ekonomi di Amerika Serikat dan berdampak pada rantai pasokan global. Situasi ini berpotensi memberikan efek negatif bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Sektor ekspor Indonesia yang terimbas oleh tarif baru mencakup elektronik, minyak sawit, dan pakaian jadi. Penurunan permintaan dari Amerika dapat memicu pengurangan produksi dalam sektor-sektor tersebut. Dampak pada industri tekstil dan alas kaki dapat menyebabkan penurunan permintaan yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya ini. Hal ini menjadi perhatian serius bagi ekonomi Indonesia. Di sisi lain, negara-negara seperti China, Kamboja, dan Vietnam tengah menargetkan pasar Indonesia sebagai tujuan ekspor utama. Ini menandakan adanya potensi besar yang harus diwaspadai oleh pemerintah. Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, penting bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi bilateral dengan Amerika Serikat guna meningkatkan daya tawar. Upaya ini diperlukan untuk mereduksi dampak negatif dari tarif yang tinggi. Sementara itu, relokasi industri dapat menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Untuk itu, perbaikan regulasi dan infrastruktur dianggap krusial guna menarik investasi asing. Dalam konteks ini, salah satu perhatian utama Amerika adalah hambatan non-tarif yang perlu dinegosiasikan dengan cermat oleh Indonesia. Hal ini menjadi fokus penting dalam upaya memperbaiki hubungan perdagangan antara kedua negara. Selain itu, sentimen perlindungan yang berkembang di Amerika dapat mempengaruhi kebijakan tarif yang diambil oleh pemerintah. Ini berpotensi menimbulkan dampak ekonomi negatif bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengandalkan data yang menunjukkan bahwa tarif tinggi tidak menguntungkan bagi ekonomi Amerika dan dapat menyebabkan isolasi dari negara-negara sahabat. Pertimbangan ini sangat penting dalam negosiasi yang akan datang. Produk lokal Indonesia yang berkualitas harus bersaing dengan barang-barang dari China dan Vietnam yang masuk ke pasar Indonesia. Ini menjadi tantangan besar bagi pelaku industri lokal dalam mempertahankan pangsa pasar. Karenanya, perlindungan terhadap produk lokal sangat penting agar dapat bersaing di pasar domestik. Dukungan pemerintah berupa insentif dan regulasi yang memadai sangat diperlukan dalam hal ini. Intervensi dari Bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga pinjaman juga dapat memberikan dorongan kepada industri lokal. Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Setelah Lebaran, momen bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam aset seperti emas dan obligasi pemerintah menjadi sangat penting guna melindungi diri dari inflasi. Tindakan ini dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) perlu lebih banyak menyerap produk lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi biaya impor, terutama pada bahan baku. Ini akan membantu memperkuat perekonomian domestik. Terakhir, dorongan solidaritas antar komunitas menjadi sangat penting untuk memperkuat jaring pengaman sosial. Hal ini mencakup berbagi sumber daya dan dukungan dalam menghadapi kondisi sulit yang sedang dihadapi saat ini.